Ridwan tidak pernah menyangka kalau wanita yang menjalin hubungan dengannya kelak akan mengacaukan hidupnya. Bukan cuma karena ia terlibat perselingkuhan, tapi juga karena wanita itu ternyata bukan manusia. Ini adalah kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak mudah tergoda pada kecantikan wanita. Selamat menyimak, dan selamat menyelami dunia misteri. Ridwan adalah pria berusia menjelang 50 dan menjadi petinggi di sebuah institusi keagamaan. Dia memiliki keluarga yang tampak harmonis, dengan istri cantik dan anak-anak yang telah kuliah, sementara kehidupannya juga berkelimpahan. Seharusnya Ridwan dapat menikmati hidup dengan tanpa masalah, sampai kemudian ia terlibat dalam hubungan yang rumit sekaligus misterius. Kisah itu dimulai ketika Ridwan mengikuti meeting di sebuah hotel. Acara itu berlangsung selama 2 hari, dan selama 2 hari pula Ridwan serta peserta yang lain mendapat kamar di hotel untuk menginap. Pada malam kedua, ketika masuk lift untuk menuju kamarnya di lantai atas, Ridwan bertemu seorang wanita di dalam lift. Ridwan tidak pernah mengira pertemuan dengan wanita asing di lift itu kelak akan membuat hidupnya kacau balau. Wanita itu berusia 30-an, berwajah cantik dengan tubuh mempesona. Ketika pintu lift terbuka dan Ridwan masuk ke dalamnya, wanita itu sudah ada di dalam lift, dan ia tersenyum pada Ridwan. Secara spontan, Ridwan membalas senyum wanita itu, dan menanyakan ia akan ke lantai berapa. Wanita itu menyatakan akan ke lantai 12. Itu lantai yang juga dituju Ridwan. Jadi dia pun lalu memencet tombol 12, dan pintu lift menutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka percakapkan selama lift naik ke lantai 12. Yang jelas, begitu keluar dari lift, keduanya sudah tampak bisa tertawa-tawa bersama, dan mereka melangkah santai menyusuri lorong hotel. Mereka telah berkenalan, dan si wanita mengenalkan diri dengan nama Marisa. Langkah mereka kemudian sampai di depan pintu kamar Marisa. Wanita itu menawari Ridwan untuk mampir. Dan Ridwan tidak punya alasan untuk menolak. Mampir ke kamar seorang wanita cantik adalah keberuntungan, dan Ridwan tidak menyia-nyiakannya. Maka mereka pun masuk ke kamar Marisa, dan belakangan Ridwan baru keluar dari kamar wanita itu pada pagi harinya. Semula, Ridwan mengira peristiwa itu sebagai one night stand yang akan berlalu begitu saja. Pikir Ridwan, begitu mereka berpisah pagi harinya, Ridwan dan Marisa akan melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa perlu ketemu lagi. Tapi ternyata Ridwan salah sangka. 2 bulan setelah pertemuan di hotel itu, Ridwan kembali bertemu Marisa, kali ini di sebuah restoran, ketika Ridwan sedang menikmati makan malam bersama istri dan anaknya. Ridwan mengira itu pertemuan tak sengaja, karena kebetulan Marisa juga lagi makan malam di restoran yang sama. Wanita itu duduk tidak jauh dari meja Ridwan bersama keluarganya, dan Ridwan mendapati Marisa sendirian. Yang membuat Ridwan berdebar, ia melihat Marisa berkali-kali menatap ke arahnya dengan senyum menggoda. Ridwan menyadari, Marisa adalah wanita yang mempesona. Namun ketika sedang bersama keluarganya di restoran itu, Ridwan sebisa mungkin tidak menunjukkan perhatian pada Marisa. Bagaimanapun ia tidak ingin keluarganya tahu kalau ia pernah berselingkuh. Pertemuan dengan Marisa di restoran itu pun berlalu begitu saja tanpa ada masalah. Tetapi, 5 bulan kemudian, Ridwan nyaris pingsan ketika mendapati Marisa datang ke kantor tempat kerjanya. Waktu itu Ridwan bekerja sampai malam, karena ada beberapa berkas yang perlu dipelajari, ketika pintu ruangannya diketuk lalu sekretarisnya muncul. Semula, Ridwan mengira sekretarisnya sendirian. Tapi kemudian ia mempersilakan seorang wanita untuk masuk ruangan itu, dan Ridwan mendapati Marisa. Entah bagaimana wanita itu bisa memaksa si sekretaris agar membawanya ke kantor Ridwan. Marisa mendekati meja kerja Ridwan, sementara sekretaris di belakangnya kemudian menutup pintu dan pergi. Marisa duduk di kursi di depan Ridwan, lalu bertanya dengan santai, "Apa kabar?" Ridwan menjawab dengan agak tergagap, bahwa dia baik-baik saja. Sebagai sopan santun, Ridwan pun balik menanyakan kabar Marisa, dan wanita itu menjawab bahwa dia hamil.
Ridwan terkejut luar biasa. Secara spontan, ia menatap ke arah perut Marisa, dan mendapati perut wanita itu memang membesar. Marisa menyentuh perutnya sendiri, lalu berkata pada Ridwan, "Aku hamil, dan karena itulah aku ke sini untuk meminta pertanggungjawaban." Dengan terbata-bata, Ridwan mencoba bertanya apakah Marisa yakin itu memang kehamilan yang disebabkan oleh Ridwan. Mendengar pertanyaan itu, Marisa tampak tersinggung, dan menjawab bahwa dia hanya melakukan hubungan dengan Ridwan. Marisa mengatakan bahwa kehamilannya sekarang masuk usia 7 bulan, dan 7 bulan yang lalu mereka bertemu di hotel, hingga Ridwan masuk ke kamar Marisa. Ridwan masih mencoba mengatakan bahwa ia tidak bisa yakin kalau anak yang sekarang dikandung Marisa adalah anaknya. Ridwan berkata, "Bagaimana aku yakin kau hanya berhubungan denganku? Kita harus melakukan tes DNA pada anak itu." Mendengar ucapan Ridwan, Marisa tampak marah, dan kemudian terjadi sesuatu yang membuat Ridwan nyaris pingsan karena terkejut. Marisa yang duduk di depannya tiba-tiba berubah. Perlahan-lahan, di depan mata Ridwan, wanita cantik itu seperti berganti wujud menjadi sosok lain. Mula-mula, wajah Marisa berubah, dari wanita cantik menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kulitnya yang putih mulus berubah kehitaman, dengan duri-duri muncul dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, sosok yang duduk di depan Ridwan bukan lagi Marisa yang ia kenal, tapi makhluk mengerikan yang membuat Ridwan memegangi dadanya sendiri sambil ketakutan. Makhluk mengerikan itu tiba-tiba merenggut leher Ridwan, dan berkata dengan nada mengancam, "Anak yang kukandung adalah anakmu. Aku hanya butuh pertanggungjawaban, yaitu kau mengakui anak ini sebagai anakmu setelah lahir kelak. Kalau kau menolak, aku akan menghabisimu dan seluruh keluargamu." Diancam makhluk mengerikan seperti itu, Ridwan merasa tidak punya pilihan lain, jadi ia pun menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian, makhluk itu melepaskan renggutannya pada leher Ridwan, dan kembali duduk di kursi. Lalu makhluk mengerikan itu kembali berubah menjadi sosok wanita cantik yang dikenal Ridwan sebagai Marisa. Dengan terbata-bata, Ridwan berkata pada wanita itu, "Siapa kau sebenarnya?" Marisa tersenyum, dan menjawab, "Tidak penting siapa aku. Yang penting setelah anak ini lahir, kau mengakuinya sebagai anakmu." Ridwan merasa gugup, tidak mampu berkata apa-apa. Yang ia pikirkan saat itu adalah posisinya sebagai petinggi institusi agama, sosok dirinya yang dihormati, pekerjaannya yang dianggap mulia, juga keluarganya yang harmonis. Apa jadinya jika keluarganya tahu ia berselingkuh? Apa jadinya jika orang-orang tahu ia menjalin hubungan dengan sesosok makhluk mengerikan seperti setan dan memiliki anak dengan makhluk itu? Terduduk di kursinya, Ridwan merasa badannya kehilangan tenaga. Ada banyak hal yang harus ia pikirkan sekaligus, dan ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Marisa. Wanita cantik itu bisa berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, dan makhluk itu serupa gambaran setan yang selama ini dibayangkan Ridwan. Ridwan mengutuki dirinya sendiri karena telah mengenal Marisa, menyesali keputusannya di hotel dulu saat masuk ke kamar wanita itu, dan sekarang ia merasa hidupnya runtuh ketika tahu memiliki anak dengan selingkuhannya. Ridwan tak bisa membayangkan seperti apa nanti anak yang kelak dilahirkan oleh wanita yang ternyata bukan manusia itu. Melihat sosok mengerikan yang tadi ia saksikan, Ridwan benar-benar yakin Marisa bukanlah manusia seperti yang terlihat. Sementara itu Marisa masih duduk di kursinya, menatap Ridwan yang tampak linglung, kemudian berkata sambil mengelus perutnya, "2 bulan lagi aku akan melahirkan. Bersiaplah menjadi ayah untuk anakmu ini." Ridwan mengangguk seperti orang bingung, dan Marisa tersenyum. Wanita itu lalu bangkit dari duduknya, dan melangkah meninggalkan Ridwan di kantornya. Sepeninggal Marisa, Ridwan tenggelam dalam kerisauan. Tanpa sadar ia menatap dinding kantornya, dan mendapati hiasan dinding bertema religius, khas kantor institusi yang bergerak di bidang keagamaan. Dan Ridwan adalah salah satu petinggi di institusi itu. Sekarang, satu-satunya harapan Ridwan adalah tidak ada orang lain yang sampai tahu kalau dia telah berselingkuh dan memiliki anak dengan selingkuhannya. Ridwan merasa dirinya begitu buruk.
Apalagi jika mengingat bahwa wanita selingkuhannya mungkin sebenarnya setan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.